Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak. Karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kandedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakak? Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri yang ke-215 ini, dengan para pemain, Suryadin sebagai Sindupati, Anis Yuliatri sebagai Seruni, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Arman sebagai Empu Gandring, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Sindupati terus melangkah ke tepi pantai, di mana perahu mereka ditambatkan. Malam masih menghampar, sinar rembulan rebah di antara deburan ombak, dan serangga malam tak terdengar, hilang tanpa jejak. Sambil menghela napas panjang, Seruni kembali melihat ke arah kampung Hamuncar. Lega rasanya setelah berada di sini. Rasa cemas yang semula mendekam di hatiku berangsur-angsur lenyap, Paman. Jangan dulu keburu tenang. Lihat itu. Siapa orang yang melangkah kemari? Oh, sial. Rupanya makhluk tadi benar-benar manusia. Mungkin dia sengaja ingin menantang kita, Paman. Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum dia memangsa kita, Paman. Hop, hop. Dia terus saja melangkah mendekati kita, Paman. Iya, dia seolah-olah tidak peduli terhadap kita. Kalau kuperhatikan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Jangan-jangan dia bukan makhluk yang kita maksudkan. Iya, bisa jadi begitu. Oh, kenapa kita jadi bodoh? Bukankah dia datang dari arah selatan? Sementara makhluk yang kita kejar tadi berlari ke arah barat. Tapi aku rasa tidak ada salahnya kalau kita bersiap-siap. Dia berhenti, Seruni. Kisana, siapa kau ini? Hei, kenapa kau menanyakan aku? Seharusnya akulah yang bertanya siapa kalian berdua dan kenapa berada di tempat ini. Sombong sekali kau orang tua. Hanya untuk menjawab pertanyaan kami saja, kau malah balik bertanya. Itulah sifatku. Dan kau tidak bisa membantah apa yang kuinginkan. Katakan siapa kalian dan untuk apa berada di tepian pantai ini. Sebelum kau mengetahui aku berada di sini, aku lebih dulu melihat kalian datang dengan perahu ini. Paman, kalau begitu jelas, dialah makhluk itu. Tenanglah dulu, Seruni. Hei, apa yang kalian bicarakan? Kau pikir aku makhluk apa, ha? Aku manusia seperti kalian juga. Jangan menuduhku macam-macam. Maaf, Kisana. Kami tidak bermaksud menuduhmu macam-macam. Ya, mungkin kami salah terka. Ketika kami datang ke perkampungan itu, tiba-tiba kami melihat sesosok makhluk aneh. Dia lenyap begitu saja dengan cepat. Makhluk aneh? Iya. Sudahlah, jangan bicara macam-macam. Aku tidak ingin mendengar hal-hal lain lagi di tempat ini. Karena suasana di sini banyak sekali suatu kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi. Berterus teranglah siapa kalian sebenarnya. Baik, mungkin hanya dengan cara mengalahlah kita bisa saling mengenal. Namaku Sindupati, dan ini kemenakanku bernama Seruni. Sekarang giliran Kisana untuk memberitahukan nama. Bicara. Aku tidak akan memberitahukan namaku sebelum kalian menjelaskan asal-usul kalian. Hei, kau ini sebenarnya mau apa? Kami sudah menjelaskan siapa nama kami berdua. Tetapi kau sendiri tidak mau menjelaskan. Kau malah terus menanyakan kami. Itu namanya tidak adil. Terserahku. Mau adil atau tidak. Jika kalian tidak ingin menjelaskan dari mana asal-usul kalian, baik, aku akan segera pergi. Dan kalian tidak akan pernah tahu ada peristiwa apa di tempat ini. Pergilah. Toh kedatanganmu kemari tanpa kuundang. Tutup mulutmu, perempuan. Jika kau melontarkan kata-kata yang tidak sopan lagi di hadapanku,
Jangan harap aku diam saja. Mulutmu yang jelek itu bisa kubungkam dengan kerisku. Jangan kau pikir aku takut membuktikan kata-kataku. Tenanglah dulu Tuan. Saruni, tahan amarahmu. Ini bukan tempatnya untuk mengadu otot. Tuan, maafkanlah kelancangan kemenakanku ini. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik? Selagi aku masih bisa berkepala dingin, aku bisa diajak bicara baik-baik. Aku harap sekarang Tuan sedang berkepala dingin. Dengan demikian kita bisa bicara baik-baik. Aku akan menjelaskan siapa kami sebenarnya pada Tuan. Kami berdua berasal dari perguruan Kori Kunjoro. Kori Kunjoro. Iya. Ya. Rasanya aku pernah dengar nama perguruan kalian. Oh, benarkah Tuan pernah mendengar nama perguruan kami? Iya, tetapi sudah lama. Aku sendiri lupa di mana aku pernah mengenalnya. Ya, tetapi kami bersyukur karena masih ada orang yang mengenalnya. Apalagi perguruan kami letaknya cukup jauh dibanding jarak dari sini. Apakah kalian baru saja melihat suasana di perkampungan itu? Iya, perkampungan itu sepertinya menyimpan sebuah misteri yang menyeramkan. Apakah Tuan bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana? Sebuah malapetaka. Jika kalian masih berada di wilayah ini, maka nyawa kalianlah sebagai taruhannya. Cukup banyak orang yang tewas dan juga tokoh-tokoh sakti karena malapetaka itu. Aku hanya menyarankan pada kalian, sebaiknya segeralah tinggalkan tempat ini. Oh, iya. Apakah kalian tidak keberatan jika perahu ini kuminta? Untuk apa? Aku ingin pergi sebelum nasib buruk menimpaku. Bagaimana, Paman? Kukira kita sudah tidak membutuhkannya lagi, Saruni. Tuan, ambil saja jika kau memang membutuhkan perahu itu. Kami bisa mencari perahu lain yang lebih bagus. Terima kasih. Kalau begitu aku akan segera meninggalkan tempat ini. Tunggu dulu. Kau belum menjelaskan namamu. Aku harap kau tidak berbelit-belit, karena kami sudah berusaha berbuat baik padamu. Baiklah, aku akan menjelaskan siapa namaku. Tetapi sebelum itu aku mau tahu, apakah kalian pernah mengenal nama Yuda Paksa? Yuda Paksa? Tidak, aku tidak pernah mengenal nama itu. Kalau tidak salah, nama Yuda Paksa adalah nama seorang tumenggung Kediri. Apakah nama Tuan adalah Yuda Paksa? Benar, namaku Yuda Paksa. Kalau begitu Tuan adalah seorang tumenggung. Maksudku Tuan Tumenggung Kediri. Itu dulu. Sekarang aku tidak lebih dari seorang buronan. Terlalu banyak hal yang kuperbuat, akhirnya beginilah nasibku. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan bekas apa aku ini. Yang jelas aku sekarang adalah seorang Yuda Paksa yang mempunyai nasib tidak jelas. Kau paham itu? Lalu kenapa tiba-tiba Tuan bisa berada di tempat ini? Apa sebenarnya yang Tuan lakukan? Kisanak Sindupati, kau jangan berpura-pura bodoh kepadaku. Aku tahu dengan jelas apa maksud tujuan orang-orang datang ke wilayah ini. Apa yang Tuan maksudkan? Aku tahu bertanya kepadamu, kenapa kau sampai berada di tempat ini? Tetapi kau malah bicara demikian. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Ada apa sebenarnya di wilayah ini? Jadi kau benar-benar tidak mengerti? Kalau aku mengerti, untuk apa aku bertanya demikian padamu? Baik, kalau begitu. Sebelum aku menjelaskan ada apa di wilayah ini, aku juga ingin tahu apa tujuanmu datang ke desa ini. Kau ini sangat aneh sekali, Tuan Yuda Paksa. Tapi baiklah,
aku akan menjelaskan kenapa kami berada di sini. Tujuan kami yang sebenarnya adalah mencari perguruan pesanggaran. Dan kami berada di sini tidak lain karena kebetulan saja. Iya, kami hanya sekedar singgah saja. Iya, baiklah aku percaya pada kalian. Karena aku melihat kejujuran di wajah kalian. Peristiwa yang terjadi di sini sebenarnya akibat logam yang jatuh dari langit. Dan logam itu telah membawa pengaruh yang besar bagi kalangan tokoh hebat. Rata-rata orang yang datang kemari karena ingin memiliki logam itu, seperti halnya aku. Lalu, apa kehebatan logam itu sehingga mempunyai pengaruh yang besar? Logam itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Siapa saja yang memiliki benda itu, dia akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Tetapi kalian pun harus tahu, benda itu jugalah yang mendatangkan bencana. Aku sebenarnya tidak habis pikir dengan yang kau katakan. Bencana apa sebenarnya yang disebarkan logam itu? Logam pusaka itu menyebarkan bencana kabut setan. Dan kabut-kabut itu tidak akan pernah habis sekalipun banyak tokoh yang mencoba memusnahkannya. Tuan Yuda Paksa, apakah sampai sejauh ini belum ada orang yang mampu melawan kabut-kabut itu? Belum. Sekalipun ada, orang itu sangat misterius sekali. Dan tidak jelas bagaimana munculnya. Kukira semuanya sudah jelas. Sekarang aku akan segera pergi dari tempat ini. Selamat tinggal. Dan terima kasih atas kebaikan kalian yang telah memberikan perahu ini. Tanpa banyak bicara lagi, Yuda Paksa segera mendorong perahu itu ke tengah. Dan sebentar kemudian dia sudah menjauh di hembus angin buritan. Ombak terus bergulung memecah karang. Laut pasang melemparkan sebagian ombaknya ke tepi pantai. Dan setelah kepergian Yuda Paksa, Seruni serta Sindupati mulai membicarakan tentang bongkahan logam itu. Paman, kedengarannya benda itu sangat menarik. Bagaimana menurut Paman? Apakah kita akan melibatkan diri untuk memperebutkan benda itu? Kalau kau tertarik, kukira tidak ada salahnya. Menurutku munculnya benda itu suatu keberuntungan
dan boleh dibilang sebuah mukjizat. Apakah Paman banyak mengetahui tentang benda itu? Aku hanya mempunyai angan-angan sedikit dan gambaran yang barangkali bisa dilakukan. Jika benda itu kita rubah menjadi sebuah pusaka, maka dia akan menjadi pusaka yang hebat. Atau barangkali kita ubah menjadi bentuk lain. Tentunya benda itu akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Dan bukan mustahil akan memudahkan kita berbuat sesuatu menjadi raja. Kata-kata Paman semakin membuatku tertarik saja. Ya, memang sebuah kebetulan dan keberuntungan bagi kita. Ternyata tidak sia-sia kita singgah di sini. Aku ingin sekali menguasai bongkahan logam itu. Jika Paman pun ikut berminat untuk memilikinya. Kukira tidak ada salahnya kalau aku pun melakukan sesuatu atas logam itu, Saruni. Tetapi kita pun harus ingat bahaya yang suatu saat mengancam kita. Kata-kata bekas Tumenggung Kediri itu kukira bukanlah main-main. Mungkin kau pun bisa membayangkan seorang Tumenggung yang tentunya mempunyai ilmu kanuragan tinggi meninggalkan wilayah ini begitu saja. Dan itu dikarenakan bahaya yang mengancamnya. Iya, Paman. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kita akan tetap diam di sini sampai menjelang besok pagi? Atau sekarang juga kita pergi untuk mencari logam itu? Ya, sebaiknya kita istirahat saja dulu. Lebih baik kita mencari tempat yang aman untuk istirahat. Kalau kita istirahat di tepi pantai ini tanpa perahu, mungkin kita tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Ayo kita ke sana. Iya, Paman. Akhirnya dengan perasaan cemas, Seruni melangkah bersama pamannya untuk mencari tempat istirahat. Sementara itu Kameswara dan 3 orang pamannya dan juga Panci Parasu sekarang telah berada di atas puncak gunung, di mana logam yang jatuh dari langit itu berada. Sinar putih kemerah-merahan yang dipancarkan logam itu cukup membuat suasana yang suram menjadi terang benderang. Logam itu rupanya mulai memamerkan sinarnya, Paman. Perhatikan saja. Bukankah ketika beberapa hari yang lalu, saat kita berada di tempat ini, sinar yang dipancarkan logam itu belum seberapa? Iya. Tapi sekarang benda itu telah berubah lagi warnanya. Pamor dari benda itu begitu kuat dan sangat tajam, Kameswara. Seandainya saja benda itu dapat dijinakkan, tentunya akan mudah untuk dirubah menjadi sebuah keris. Kalau saya pikir, mengandung kekuatan apa sebenarnya benda itu? Pohon-pohon yang berada di sekitarnya seperti hangus terbakar. Kalau menurut dugaanku, pohon-pohon itu terbakar ketika benda itu jatuh di sini. Ya, tapi aku rasa ini pun berkat kekuasaan Sang Pencipta. Seandainya saja benda itu jatuh di wilayah para penduduk desa. Wah,
Mungkin kejadiannya akan jauh lebih mengerikan, Kameswara. Sebaiknya kita lihat lebih dekat lagi, Paman. Aku ingin tahu lebih jelas bagaimana bentuknya. Hati-hatilah, Kameswara. Kau harus dengar apa yang dikatakan Kenaro. Lagi pula, bagaimana kita bisa melihat dengan jelas sementara benda itu terbenam ke dalam tanah? Paling tidak kita dapat melihat dari dekat, Paman. Ya, terserah kamu sajalah, Kameswara. Yang penting kita harus waspada. Oh, Paman, lihat. Warna dari sinar benda itu berubah lagi. Oh, aneh sekali. Apa yang mempengaruhi logam itu sehingga berubah warnanya? Hei, Adi Dewa Hastu, berhati-hatilah. Iya. Apakah perubahan warna itu adalah awal dari munculnya kabut-kabut setan? Aku rasa demikian, Adi. Kameswara, apa yang kita lakukan sekarang? Tetaplah di sini. Saya sudah mempersiapkan pusaka Ki Kamang Ayun. Kabut-kabut itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pusaka ini, Paman. Sepertinya suasana tidak berubah. Aku rasa keanehan itu memang sudah bawaan dari logam itu. Iya. Aku rasa juga begitu. Aku tidak melihat ada tanda yang mengkhawatirkan dari perubahan warna tadi. Kita tunggu saja sebentar lagi. Seandainya memang tidak ada perubahan, kita lanjutkan langkah kita. Lama mereka menunggu suasana yang tegang di tempat itu. Namun setelah beberapa saat menanti apa yang akan terjadi dan ternyata tak ada perubahan, mereka kemudian kembali melangkah dengan hati berdebar. Ternyata tak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Ya, keadaan masih tetap dalam seperti semula. Bagaimana, Adi? Iya, aku juga berpikir dan timbul pertanyaan dalam hatiku, Empu. Apakah di langit atau di angkasa ada kehidupan lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk sebangsa benda logam ini? Kalau memang benar, lalu dengan cara apa mereka makan? Ya. Yang Maha Kuasa mempunyai cara sendiri dalam memberikan kehidupan pada makhluk-makhluknya, Adi. Iya. Tetapi yang kita lihat, Empu, bagaimana sebenarnya makhluk-makhluk aneh itu membuat ulah. Maksudku memangsa makanannya. Sungguh di luar jangkauan pemikiran kita. Oh, iya. Adi, lihatlah cahaya yang muncul dari logam itu. Oh, baru kali ini aku menyaksikan peristiwa yang aneh luar biasa. Aku sebenarnya merasa beruntung mempunyai kesempatan dan menjadi saksi atas peristiwa yang sangat langka ini, Adi. Iya. Peristiwa langka seperti ini, kurasa tak akan terulang lagi. Dan kita semua telah menjadi saksi peristiwa yang mengerikan. Kalian tahu apa yang kupikirkan sekarang? Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya yang terlintas dalam benak Paman? Rasa khawatir. Rasa khawatir? Iya. Maksud Paman, rasa khawatir yang bagaimana? Bisa kalian bayangkan,
Jika benar benda ini mempunyai mukjizat seperti apa yang dikatakan orang-orang, bahwa siapa saja yang memiliki benda ini akan menjadi seorang raja, maka mukjizat itu adalah mukjizat yang paling berbahaya. Atau boleh dibilang mukjizat berdarah. Jika mukjizat berdarah seperti itu, lalu pemerintahan macam apa yang akan berlangsung di tanah Jawa ini? Menurut saya, kekuatan atau mukjizat yang dikatakan orang-orang, saya rasanya sekedar perlambang saja, Paman. Barangkali Paman Gandring dapat menjelaskannya? Tidak, Kameswara. Aku hanya ingin mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di dunia fana ini ada yang mengaturnya. Dan apa yang terjadi tidak bisa kita terka begitu saja. Namun begitu, tidak lepas seperti apa yang dikatakan pamanmu tadi. Iya, Paman. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian semua puas melihat bongkahan logam itu? Jika sudah, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini sebelum sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Iya. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Ayo. Iya, Paman. Ayo, Panji. Setelah merasa puas dengan apa yang dilihatnya, mereka kemudian segera meninggalkan tempat itu. Sementara malam masih membentang dan waktu terus bergulir tidak terasa. Setelah 5 hari berlalu, dilalui dengan ketegangan-ketegangan, akhirnya bulan purnama muncul dan membias di air laut yang bergulung. Dan pada saat itulah, nampak 2 sosok manusia tengah berada di atas sebongkah batu, tengah berbincang-bincang. Kameswara. Saya, Paman. Aku sebenarnya ingin bicara sesuatu denganmu. Dan baru kali ini rasanya kutemukan saat yang leluasa setelah hari-hari yang menegangkan berlalu. Apa yang ingin Paman bicarakan? Aku ingin membicarakan soal ayahmu. Kelihatannya kau tidak suka. Aku ingin mengajak bicara tentang ayahmu. Bukankah Paman sudah tahu bahwa saya paling tidak suka membicarakan masalah dia? Saya harap Paman tidak usah membicarakan hal itu. Dan Paman tidak perlu tersinggung. Kameswara, jika aku membicarakan tentang ayahmu, tentunya kau pun harus berpikir bahwa aku bicara tentang kebaikan. Kenapa hatimu masih keras? Seolah-olah takut untuk menerima kenyataan. Jika di benakmu masih terlintas kebencian seperti itu, artinya kau memang manusia yang picik dan pengecut, Kameswara. Kenapa Paman berkata begitu? Karena kau memang seorang yang pengecut. Kalau kau memang seorang laki-laki gagah dan merasa mempunyai pengetahuan yang luas, kenapa kau tidak mau mendengar apa yang ingin kuceritakan? Bagiku persoalan itu sudah selesai, Paman. Tidak perlu dibicarakan lagi. Dengar, Kameswara. Sebuah batu tidak selamanya keras. Kau lihat sendiri batu di dalam sebuah gua yang setiap hari ditetesi air.
ternyata air itu mampu melubangi batu itu. Begitu juga dengan kau, Kameswara. Seharusnya kau menyadari dan mengerti sebagaimana layaknya batu itu. Setiap hari kau berhadapan dengan berbagai peristiwa. Dan setiap hari kau mendapat nasihat dariku. Tapi kenapa hatimu masih saja keras? Sama sekali tidak tergugah dengan apa yang kubicarakan. Kameswara, apakah tidak pernah kau bayangkan penderitaan ayahmu? Aku ini tidak buta, Kameswara. Dan jika aku mau membalas sakit hati atas kematian Galuh Urang, itu bisa saja kulakukan. Tetapi yang kita hadapi bukan Sakyamurtinya, melainkan perilakunya. Dan dia pun mempunyai alasan tersendiri kenapa melakukan hal itu. Tapi kenapa kau tidak mau menerima kenyataan itu? Hati saya sudah terlanjur sakit, Paman. Dan saya paling tidak bisa jika mendengar nama Sakyamurti atau Murti Wandawa. Telinga saya rasanya sakit. Dan yang paling nyeri adalah batin saya. Batin saya, Paman. Kameswara, sebenarnya kau terlalu dibakar oleh perasaan dendammu sendiri. Paman cukup paham dengan apa yang kau derita. Tetapi kau pun harus ingat, dia itu ayah kandungmu sendiri, Kameswara. Apa sebenarnya yang Paman kehendaki dari saya? Aku sangat menyesalkan sekali sikapmu tempo hari. Iya, saya paham Paman begitu kecewa terhadap saya. Tetapi saya pun ingin berterus terang bahwa saya belum bisa menerima kehadiran dia di batin saya sebagai ayah saya. Sikapnya atau perbuatan yang kuterima begitu pahit dan sukar untuk saya lupakan. Seharusnya kau sudah bisa menerima bahwa dia itu ayahmu, Kameswara. Saya merasa tidak mempunyai ayah seperti dia. Saya lahir di dunia ini tidak minta untuk dilahirkan. Biarlah, Paman. Saya ingin jalan atau menapak di atas kemauanku sendiri, tanpa ada orang lain yang perlu mencegahnya. Sungguh sombong sekali nada bicaramu, Kameswara. Seolah-olah kau sanggup lahir ke dunia ini tanpa perlu seorang perantara. Kesombonganmu bisa menggiringmu untuk ingkar atas kekuasaan Hyang Batara Agung, Kameswara. Kameswara, biar bagaimanapun, Yang Maha Kuasa telah mengatur kelahiran manusia, termasuk kau, meski dengan bagaimanapun cara kelahiranmu. Apakah karena kau merasa mempunyai kemampuan tinggi, lantas kau menjadi pongah, merasa hebat di atas bumi ini? Kameswara, kau ini hanya seonggok darah di atas kuasa Sang Pencipta. Maafkanlah kata-kata saya, Paman. Saya tidak bermaksud meninggikan hati. Saya hanya tidak ingin mengakui Sakyamurti sebagai ayah saya, karena dia memang tidak pantas menjadi seorang ayah yang baik. Ya, tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa dia tidak pantas menjadi seorang ayah yang baik? Karena sikap dan tingkah lakunya. Hal itu belum tentu menunjukkan bahwa ayahmu demikian, Kameswara. Bukankah Paman katakan bahwa hal itu terjadi karena unsur-unsur tertentu? Ada sesuatu yang membuat ayahmu demikian. Kameswara, cobalah hendapkan hatimu. Carilah warna cerah yang bergejolak di dalam kelamnya warna hatimu. Sejelek apapun sikap Sakyamurti, kau tidak bisa ingkar karena dia memang ayahmu. Paman rasa tak ada sulitnya jika kau mengakui dia sebagai ayahmu, karena memang dialah penyebab kelahiranmu. Apakah saya mampu berbuat demikian, Paman? Kenapa tidak? Kau seorang laki-laki, setidaknya banyak mempunyai pengalaman bagaimana menghadapi persoalan. Aku akan merasa senang jika kau kelak mau menemui ayahmu, Kameswara.
Kamasuara, ayahmu sekarang berada di sebuah tempat yang tenang. Di sebuah desa di lereng gunung yang sama sekali jauh dari keramaian orang. Di tempat itulah ayahmu sekarang menghabiskan waktunya dengan merenung dan menyesali perbuatannya. Di sana dia ditemani oleh ibumu dan juga adikmu. Lalu bagaimana dengan keadaan Warapalupi, Paman? Dia baik-baik saja. Bahkan dia sekarang sedang hamil. Warapalupi, ternyata penderitaanmu tidak berbeda denganku. Paman, saya mengerti dengan apa yang Paman inginkan. Tetapi terus terang, saya belum bisa mengatakan apakah suatu saat saya bisa atau tidak menemui dia. Rasanya batin saya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan batin saya, Paman. Iya, Paman paham. Untuk melakukan hal itu dibutuhkan proses dan waktu yang panjang, Kamasuara. Tetapi Paman percaya, suatu saat kau bisa memenuhi permintaan Paman. Karena menurut Paman, jika kau sanggup memenuhinya, maka akan menjadi sebuah obat bagi ayahmu. Dia sudah cukup bosan hidup dengan berbagai persoalan. Dan mungkin sekarang ayahmu sudah kehilangan gairah, Kamasuara. Dan ketahuilah, Kamasuara, persoalan yang terjadi antara kau dan kakakmu Pinaka Swastiratu telah Paman ceritakan pada ayahmu. Tapi kau tak perlu cemas, karena ayahmu semakin merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Dan sekarang persoalannya tergantung padamu sendiri. Saya akan mencoba mempertimbangkannya, Paman. Ya, pertimbangkanlah. Dan gunakan nalarmu. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Begitu pelik sekali rasanya perjalanan hidupku. Terlalu banyak persoalan yang harus kuselesaikan. Ya. Tapi sekarang apa yang harus kulakukan? Semua ini menyangkut nyawa orang banyak. Ken Arok mengatakan bongkahan logam itu bisa diatasi jika sinar bulan purnama bersinar penuh. Dan itu masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Sementara aku masih mempunyai masalah dengan pesanggaran. Pesanggaran. Apalagi yang kau pikirkan, Kamasuara? Saya ingin pergi ke pesanggaran, Paman. Saya pun harus menyelesaikan persoalan yang timbul di sana. Pesanggaran? Jadi kau ingin pergi ke pesanggaran? Benar, Paman. Saya pun ingin menyelesaikan persoalan yang timbul di sana. Saya mendapat kabar bagaimana keadaan pesanggaran ketika berada di desa Panawijen. Dan itu pun Paman Kuda Semekar yang memberitahukan saya. Boja Pradata dan orang-orangnya telah memporak-porandakan pesanggaran.
Kameswara, kau akan menemukan pesanggaran tidak bedanya dengan keadaan di sini. Keadaan di sana sudah tidak jelas lagi bentuknya. Bagaimana Paman bisa tahu dengan keadaan di sana? Apakah Paman pernah singgah di pesanggaran? Ya, ketika aku dan Anjan Piani melakukan perjalanan, aku sempat singgah di sana. Perguruan itu kosong. Yang tertinggal hanyalah puing-puing yang hancur. Apakah kabut-kabut setan itu pun telah menjamah pesanggaran, Paman? Tidak. Hancurnya pesanggaran bukan karena dijamah kabut-kabut setan. Karena aku tidak melihat tulang belulang seperti yang kita temui di sini. Kalau begitu, memang Boja Pradata lah yang menghancurkan perguruanku. Biku Dewa Hastu hanya menghela nafas setelah kembali menceritakan bagaimana perguruan pesanggaran. Hati Kameswara semakin geram, apalagi ternyata bahwa kabut-kabut itu tidak menjamahnya. Kobaran amarahnya ingin bertemu dengan Boja Pradata semakin meledak-ledak. Nah, bagaimanakah setelah Kameswara mengetahui bahwa Boja Pradata telah tewas? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.